Asini roha madihamu doho dame nasihat di bata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Sialum tapi parforasan madihita damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata di parsaurata di bagasan manugut niarong tersurat madi Galatia 5 ayat 22 songon maido di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Alai akau do parbueni todi, holong dohot las ni roha, dami dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halapohon, dohot hatomano. Saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Filipi 1 ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk membuahkan hasil. Itu dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka di dalam kehidupan membuahkan hasil. Itu artinya, kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini tidak boleh asal hidup. Dan bui HP amanginan, holang asal mengulu hita halak na porsia di tonga-tonga di portibion. Song naidokna asal mamangan, asal meminum, asal memanguli, asal mamarhasohotan, asal makarejo. Ternyata kehidupan orang Kristen tidak boleh hanya asal hidup. Akan tetapi kehidupan orang Kristen dituntut untuk hidup, bertumbuh, dan juga berbuah. Ketiga ini harus kita hidupi dan harus kita imani dalam kehidupan kita. Hidup, bertumbuh, dan berbuah. Itu artinya kehidupan orang Kristen dimanapun orang Kristen berada harus memberi dampak yang baik, harus menghasilkan buah yang baik dalam kehidupannya. Untuk menghasilkan buah yang manis dan buah yang baik dalam kehidupan kita, tidak boleh tidak kecuali kita harus melekat kepada batang, yaitu kepada pokok anggur yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5b berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah yang akan kita hasilkan ketika kita mau melekat kepada batang atau kepada Yesus Kristus, yang pertama adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih adalah mencari kebaikan tertinggi bagi kehidupan orang lain. Lapatanna dan gabe manusai dengulutta tu halakna asing.
alai patu pahon nau dengan nama Tuhan nasi imalapatan nakasi. Setiap hari kita harus mencari kebaikan bagi kehidupan orang lain, bukan mencelakakannya, bukan menfitnah, bukan menghakimi, melainkan memberkati dia melalui tindakan-tindakan kita. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita merupakan sebuah panggilan bagi kehidupan orang percaya supaya menjadikan sukacita ini menjadi lifestyle atau gaya hidup. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita Kristen adalah hasil dari sebuah teologi yang mendalam bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan dan kemuliaannya sendiri, dan juga demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan dengan demikian mereka harus tetap bersukacita, tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Tuhan Allah sang sumber sukacita yang tak habis-habisnya. Itu artinya sukacita orang Kristen berasal dari Tuhan. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Artinya sukacita kita harus berasal daripada Tuhan. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera artinya suasana yang aman dan suasana yang nyaman ataupun suasana yang tentram. Damai sejahtera dari sepanjang zaman, dari zaman dulu sampai hari ini, selalu dicari dan selalu disenangi oleh umat manusia. Damai sejahtera yang sejati tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan rumah, tidak bisa diukur dengan mobil atau dengan harta. Damai sejati adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ini lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap detail kehidupan kita. Dengan demikian tidak ada peristiwa apapun yang sanggup mencuri damai sejahtera umat percaya. Dan yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran artinya berarti panjang sabar dan tekun. Orang Kristen juga dituntut mempunyai sifat yang sabar. Ketika dalam kehidupan ada orang yang menghakimi kita, jangan langsung mudah terprovokasi, jangan langsung mudah marah, akan tetap dikatakan panjang sabar. Karena itu adalah sifat daripada Tuhan, panjang sabar melihat tingkah laku umat manusia. Sabar tetap untuk membimbing umat manusia supaya mendapatkan keselamatan. Itu juga yang harus kita hidupi supaya setiap orang Kristen menghidupi yang namanya kesabaran. Ketika dua-dua kita belum terjawab oleh Tuhan, tetaplah sabar dan tekun. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tetaplah sabar dan bertekun. Dan yang kelima adalah buah kebaikan. Kehidupan kita orang percaya senantiasa harus memproduksi kebaikan-kebaikan. Artinya, orang Kristen harus menjadi pabrik kebaikan di setiap kehidupan kita. Jangan menjadi pabrik kejahatan, jangan menjadi pabrik keburukan, akan tetapi harus menjadi pabrik atau memproduksi kebaikan-kebaikan dalam hidup. Termasuk memproduksi kebaikan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Sekalipun mereka menyakiti kita, hasilkan tetap kebaikan. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang keenam adalah kemurahan. Saudara-saudara yang terkasih, di halak Kristen di dok monak kamanginang unang maadong jupang di halak Kristen namar luar si holi mangging. Artinya orang Kristen dituntut untuk seberapapun yang mampu kita berikan, tetaplah bermurah hati, karena Allah kita Bapa di surga lah Allah yang murah hati. Dan yang berikutnya adalah berbicara tentang kesetiaan. Kita harus tetap setia senantiasa dalam hidup kita, terlebih setia kepada iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan berarti kejujuran dan integritas dalam tindakan kita, dan komitmen dan tanggung jawab kita. Karakter ini merupakan implikasi dari kesadaran bahwa kita memiliki Allah yang maha tahu, maha melihat, karena semua tindakan kita, pikiran kita, dan motif kita berada dalam pengamatan dan konstan Bapa di sorga, dan yang memiliki karakter yang setia. Dan yang terakhir adalah kelemah lembutan dan pengendalian diri. Perlunya di dalam kehidupan kita mempunyai sikap yang lemah lembut. Lemah lembut artinya bukan artinya tidak bisa berbuat apa-apa, artinya lemah lembut bisa tegas. Akan tetapi dalam hal ini yang dikatakan lemah lembut adalah
menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Allah, sehingga ia dimampukan untuk bersikap lemah lembut di dalam setiap hidupnya dan mempunyai pengendalian diri. Kata ini bisa dipakai untuk menggambarkan seorang raja yang sedang memiliki masalah pribadi, namun mampu mengendalikan dirinya sehingga ia tetap dapat menjalankan roda pemerintahannya. Ternyata, saudara, orang Kristen diharapkan dapat memiliki karakter ini. Kualitas karakter seperti ini penting untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, milikilah hidup yang bertumbuh dan berbuah. Semua hanya terjadi jika saudara tetap menempel dan melekat pada pokok anggur. Melekatlah padanya, relakanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Taatilah setiap proses yang Tuhan izinkan, karena itu adalah kesempatan terbaikmu untuk lebih mengenal Allah. Bertumbuh dan berbuahlah bagi Allah. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sei sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.